pengertian tarekat. Tarekat berasal dari bahasa Arab yaitu tariqah yang berarti jalan atau metode yang telah ditentukan. Pengertian tarekat adalah jalan yang dituntun oleh seseorang yang melakukan ajaran Islam yang benar dan menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh Islam. Secara terminologi, kata tarekat memiliki pengertian yang berbeda-beda, seperti menurut Harun Nasution berpendapat bahwa tarekat adalah sebagai jalan seorang sufi untuk melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu tujuan tarekat. Segala sesuatu aliran itu mempunyai tujuan masing-masing dalam mencapai sesuatu. Adapun tujuan tarekat ini secara umum ialah mempertebal hati para pengikut-pengikutnya sedemikian rupa sehingga tidak ada dirasa indah dan dicintai kecuali keindahan dan kecintaannya kepada Allah. Dan kecintaan tersebut dapat melupakan dirinya sendiri dan di dunia serta seisinya. Dengan melihat dari berbagai sisi pengalaman, tujuan tarekat berarti mengadakan latihan atau riyadah, dan tujuan melawan nafsu atau mujahadah, membersihkan diri dari sifat-sifat terpuji dengan melalui perbaikan budi dalam berbagai segi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam tarekat. Dalam tarekat setidaknya ada 5 unsur penting yang menjadi dasar terbentuknya sebuah tarekat, yaitu yang pertama mursyid. Mursyid atau guru atau master yang bertugas menemani dan membimbing para penjemput jalan spiritual untuk mendekati Allah. Yang kedua, baiat. Baiat atau talqin adalah janji setia seorang murid kepada gurunya bahwa ia akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh sang guru tanpa reserve. Yang ketiga adalah silsilah. Silsilah tarekat adalah nisbah, hubungan guru terdahulu sambung menyambung sampai kepada baginda Nabi besar kita yaitu Muhammad SAW. Yang keempat yaitu murid. Murid atau kadang disebut salik adalah orang yang mencari bimbingan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir yaitu ajaran. Ajaran adalah praktik-praktik dan ilmu-ilmu yang diajarkan dalam sebuah tarekat. Sejarah perkembangan tarekat. Dalam pembahasan sejarah perkembangan tarekat ini membahas periodisasi perkembangan tasawuf. Dalam kajian ini, perkembangan tasawuf tersebut dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode pertama, abad ke-1 dan ke-2, periode kedua, abad ke-3 dan ke-4, periode ketiga, abad ke-5, dan periode ke-4, abad ke-6, dan seterusnya. Pembagian periode ini dilihat berdasarkan proses perubahan masyarakat Islam dari generasi ke generasi yang dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan dan fenomena keberagaman masyarakat Islam yang dari generasi ke generasi. Proses tersebut itu jugalah yang menjadi cikal bakal lahir dan munculnya tarekat dalam Islam. Periode pertama, abad ke-1 dan ke-2. Gerakan tasawuf pada masa ini timbul sebagai bentuk kekhawatiran terhadap perubahan mental masyarakat di masa itu. Kondisi masyarakat pada masa abad pertama Hijriah pasca Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengalami perubahan besar dari aspek sosial dan ekonomi. Dalam hal spiritual, masyarakat lebih banyak berbicara tentang teologi dan formulasi syariat, sehingga mulai melupakan persoalan-persoalan keharmonian. Kondisi ini ditandai dengan perkembangannya budaya hedonis di tengah-tengah masyarakat. Para tokoh sufi melihat kehidupan masyarakat saat ini mulai cenderung hidup bermewah-mewahan. Gerakan tasawuf yang dimotori oleh para sahabat, tabi'in serta tabi'in senantiasa mengingatkan tentang hakikat hidup ini dan berupaya menanamkan semangat beribadah dan melakukan pola hidup sederhana atau huzud. Di antara bentuk kesederhanaan mereka, utamanya adalah berpakaian yang baik, berpakaian sufuf dari bulu domba. Karena mereka dinamakan sufi, termasuk dalam periode ini adalah Hasan al-Basri dengan konsep Khauf dan Rabi'ah al-Adwiyah dengan konsep cintanya. Periode yang kedua, abad ke-3 dan ke-4. Pada periode ini, ajaran tasawuf memasuki babak baru. Ajaran tasawuf pada periode ini tidak hanya terbatas pada pembinaan moral sebagaimana yang diajarkan para zahid di masa periode pertama. Dalam pandangan Hamka, pada masa abad ke-3 dan ke-4, ilmu tasawuf telah berkembang.
dan telah memperlihatkan isinya yang dapat dibagikan kepada 3 bagian, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu gaib. Kehalusan rasa yang diutamakan di abad pertama dan kedua telah dipertinggi penyelidikan atas ketiga cabang ilmu itu, yang telah memenuhi seluruh kehidupan sufi. Menurut Abu Bakar Atjah, jika pada abad kedua ajaran tasawuf menekankan pada kezuhudan, maka pada abad ketiga orang-orang sudah masuk pada pembicaraan tentang wusul dan ittihad dengan Tuhan. Periode ketiga, abad kelima, memasuki abad kelima, kedua bentuk ajaran tasawuf yaitu tasawuf sunni dan tasawuf falsafi yang berkembang pada periode kedua, maka pada periode ketiga ini terjadi pembaharuan di dalamnya karena ternyata tasawuf sunni makin berkembang, sementara tasawuf falsafi mulai tenggelam dan baru muncul kembali di saat lahirnya para sufi yang sekaligus seorang filosofi. Akan tetapi dengan tarekat pada abad kelima Hijriah ini, tarekat dalam pengertian kelompok zikir baru muncul yang menjadi kelanjutan kaum sufi sebelumnya. Hal itu ditandai dengan setiap silsilah tarekat selalu dihubungkan dengan nama pendiri atau tokoh sufi yang lahir pada masa itu. Tarekat seperti ini muncul kemunculan disebabkan oleh karena pada periode tersebut telah terjadi kehancuran spiritual, sehingga untuk mengembalikan semangat spiritual itu maka dilakukan upaya pendekatan diri pada Allah dalam bentuk tarekat. Sekaligus pada periode ini kuantitas pengalaman tarekat masih cukup terbatas. Periode keempat pada periode ini adalah munculnya kembali ajaran tasawuf falsafi secara sempurna, di mana periode sebelumnya ajaran ini tenggelam. Ajaran tasawuf falsafi pada periode abad ke-5 mengalami perkembangan yang sempurna, di mana ajaran tasawuf ini sudah cukup detail dan mendalam dari segi praktek, pengajaran, dan ide. Simpulannya, tarekat adalah jalan yang dituntun oleh seseorang yang melakukan dengan ajaran Islam yang benar dan menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh Islam. Tarekat memiliki tujuan pokok yang hendak dicapai, yaitu pertama, mencari dan memperdalam segala ilmu untuk melaksanakan sebagai ibadah kepada Allah. Kedua, untuk meneladani guru dan teman. Tarekat untuk melihat dari berbagai cara melakukan amalan ibadah. Ketiga, meninggalkan segala rukhas, keringanan, dan takwil penyelawangan makna untuk menjaga kesempurnaan dalam amal ibadah. Keempat, mempergunakan waktu untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan wirid dan doa yang bersifat pribadi dengan tujuan untuk pribadi yang baik. Yang kelima, menawan hawa nafsu untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh Allah agar mendapat keselamatan. Perkembangan tasawuf tersebut dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode pertama abad ke-1 dan kedua, periode yang kedua abad ke-3 dan ke-4, periode ketiga abad yang ke-5, dan periode ke-4 abad ke-6, dan seterusnya.